Pertama, selama acara seluruh peserta mute voice, dimatikan suaranya. Yang kedua, video tetap on. Tiga, pertanyaan disampaikan via Zoom chat yang akan dibacakan oleh saya, oleh moderator, satu persatu dan akan dijawab oleh narasumber setelah pemaparan materi selesai. Keempat, jika ada info yang perlu disampaikan ke host, silakan menggunakan fitur chat. Baik, boleh dimulai dari sekarang, di-mute seluruh voice-nya para peserta. Dan berikutnya saya akan membacakan rundown acara siang. Yang pertama, pembahasan pertama oleh Pak Budi Santoso. Beliau adalah Ketua PWCS. Untuk peserta di luar warga Sevilla, PWCS adalah paguyuban klaster Sevilla yang mengurus sarana dan prasarana klaster Sevilla setelah dilepas oleh manajemen BSD. Beliau akan menjabarkan aksi kolektif apa yang bisa dilakukan di skala klaster terkait sampah. Mungkin nanti bisa untuk di luar klaster bisa jadi percontohan untuk diterapkan di klaster atau di perumahannya masing-masing. Kemudian bentuk support PWCS dan plan PWCS ke depan seperti apa di Sevilla untuk manajemen sampah. Yang kedua adalah pemaparan mengenai latar belakang mengapa kita harus mulai pilah sampah oleh Bu Nurmila Helda. Beliau adalah penggiat lingkungan, kemudian beliau adalah Direktur Bank Sampah Jayadana Kirti. Bank sampah ini telah melahirkan banyak bank sampah, ya dalam tanda kutip. Jadi beliau ini dan timnya menjadi konsultan, pelopor bank sampah di daerah Tangsel, gitu. Dan salah satunya adalah Bank Sampah Sevilla. Ketiga, materi terakhir oleh Bu Elok, Ketua Bank Sampah Sevilla, mengenai panduan pilah sampah dan teknis setoran di Bank Sampah Sevilla. Begitu. Nanti akan ditutup dengan tanya jawab, narasumber menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan peserta via chat. Baik, langsung ke materi pertama oleh Pak Busan. Saya persilakan Pak Budi Santoso. Belum ada suaranya, Dit. Iya, belum nih. Sebentar. Pembusan udah ngomong itu. Pembusan sudah ngomong tapi nggak ada gambar ya. Ngomongin dulu. Nah, tuh. Belum keluar Om Busan. Belum keluar suaranya Om Busan. Iya, iya. Yang itu aja kan, H22 lantai 2 ya? Tapi ditengok juga lantai 3 kalau depan ada. Kuncinya ada di sana semua. Ibu yang waktu itu kamu juga udah pada para peserta silakan untuk mute voice-nya, kita matikan dulu voice-nya kecuali host dan narasumber. Tes, cek. Mbak Dita Sudah Pak. Sudah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras suaranya. Kurang keras. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akan buat yel dulu, teman-teman nanti ikutin ya. Jadi kalau Mbak Dita bilang apa Mbak Dita? Pejuang bumi. Pejuang bumi, Mbak Dita bilang pejuang bumi 1 kali, nanti saya jawab, kemudian pejuang bumi 2 kali saya jawab, ketiga pejuang bumi 3 kali saya jawab. Nanti teman-teman lihat seperti saya ya. Oke. Mbak Dita boleh kita coba? Oke, siap. Pejuang bumi. Ya. Kita stop dulu ya. Oke. Jadi pas pejuang bumi Pak Busan jawabnya apa? Jawabnya apa Bu Nining? Saya. Saya ya. Saya. Kedua, pejuang bumi kedua adalah pejuang bumi. Berarti kita bisa hebat.
Ya. Pejuang bumi ketiga kita bilang pasti. Yes. Oke. Oke. Kita coba Mbak Dita. Oke, kita mulai ya, Pak Budi ya. Ya. Pejuang Contoh bumi. dulu nih ya. Ah iya. Saya. Ya. Oke, ulangin. Pejuang bumi. Saya. Pejuang bumi. Hebat. Pejuang bumi. Pasti. Yes. Semangat sekali. Oke ya. Oke. Semua bareng-bareng. Coba semua di-unmute semua biar suaranya keras semua, ya. Suaranya di-unmute semua biar keluar semua suaranya. Unmute semua. Sudah. Dibuka semua. Ya, dibuka semua. Mute-nya dibuka semua. Bumika, posisi Mbak Dian, Pak Jarto, Bunda Zafi, ya, Ibu Evi. Oke. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng semua. Kita rame-rame ya. Oke. Kita mulai. Mbak Dita. Oke, kita mulai. Pejuang bumi sebelah sini ya. Pejuang saya. Ya, saya. Kedua, pejuang bumi. Hebat. Pejuang bumi. Pasti. Yes. Ya. Siap ya? Oke, Mbak Dita. Ya, oke, siap. Pejuang bumi. Saya. Oke, pejuang bumi. Hebat. Pejuang bumi. Pasti. Yes. Oke, tepuk tangan dulu, teman-teman. Terima kasih. Oke, teman-teman. Boleh kita mute dulu ya, Pak Busan ya? Mana? Teman-teman yang lain kita mute dulu. Ya, boleh. Teman-teman di-mute dulu ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Pertama-tama kita sampaikan bahwa teman-teman bisa mengikuti acara kami, sudah 33 peserta. Luar biasa ya. Alhamdulillah, saya Budi Santoso, biasa dipanggil Busan. Saya sebagai Ketua PWJS, Perkumpulan Warga Klaster Sevilla. Ya, saya di sini mengelola 670 KK, 703 rumah dan kafling. 2017 BSD menyerahkan pada kami dan kami mulai Juli 2017 mengelola Klaster Sevilla. Ya. Sampai saat ini kami sudah lakukan dan alhamdulillah dengan membayar IPL yang sama kita bisa kelola, kemudian kita cashless, jadi tidak ada yang menggunakan uang tunai pada saat pembayaran IPL. Dan teman-teman yang lain boleh datang ke kita. Saat ini programnya adalah kita terus terang akan membantu, tahun ini membantu BSS, ya, Bank Sampah Sevilla. Sebelum ini dari Bu Helda waktu itu membidani datangnya BSS ini. Sampai sekarang BSS sudah ada 70 anggota, kemudian yang sudah membuat biopori ada sekitar 15 warga, ya, satu rumah ada 4 biopori. Ya. Jadi kami dari PWJS mensupport full 100%. Kami lagi membuat nursery, lagi dibuat kebun bibit, kemudian kami mau buat kompos, jadi pembuangan sampah daun akan kita buat kompos, kemudian kami akan buat tempat untuk collection bank sampah, sehingga ada tempatnya. Kemudian kita selanjutnya akan membuat juga biopori. Biopori ini akan kita masifkan sehingga mengurangi sampah organik yang ada di rumah. Ya. Dan kami rencana akan membuat pilot project, kemungkinan adalah Blok B, ya, Blok B akan kita buat pilot project dan kita akan sampah organik akan kita kelola, kita simpen, kita ambil, kemudian sampah non organik akan kita pisah.
Kita akan cek sampai sebulan 2 bulan. Setelah running bagus, kita akan roll out untuk seluruh Sevilla. Tujuan kita tahun depan zero waste. Ya, mana zero waste ini? Ya, kita akan zero waste, ya. Ya, tujuan klaster Sevilla tahun depan zero waste. Bapak Ibu sekalian, setiap bulan PWCS membayar ke Abu Co 31 juta rupiah per bulan. Itu luar biasa. Kalau kita kelola, kita akan membuang, kita bisa saving 31 juta, kita bisa mendapatkan bahan sampingan dari sampah organik, non-organik. Dan itu yang akan kita lakukan pelan-pelan. Insya Allah tahun depan kita harus zero waste. Ya. Gimana teman-teman, setuju ya? Pasti setuju. Ya. Saya nggak akan lama-lama teman-teman. Appreciate terhadap Bank Sampah Sevilla ya. Saat ini setiap bulan baru 1 kali, sekarang sudah setiap bulan 2 kali. Ya. Kami akan full support. Kita ada juga di Sevilla ada VR, ya gerobak VR, teman-teman ngambilin. Problem yang utama adalah bagaimana membuat awareness, ya kesadaran terhadap warga supaya bisa memilah sendiri. Problem yang kedua adalah sampahnya menumpuk banyak di rumah, termasuk saya. Awal-awal saya terus terang Bapak Ibu, saya sangat males. Saya lihat, aduh banyak banget sampah. Saya sampai ngomong, mengapa harus 1 bulan? Kemudian ternyata setelah saya diberitahu pelan-pelan akhirnya tergerak saya. Saya lihat di tempat sampah, ternyata sedikit sekali itu sampah itu. Itu dahsyat banget, luar biasa. Apalagi saya sangat bangga pada saat saya masukin ke biopori. Itu bangga banget, benar-benar sedikit yang sudah saya buang diambil oleh truk sampah. Ya, nah, jadi kita usahakan pertama 1 bulan sekali, sebulan 2 kali. Kita usahakan Bu Elo ya, kita seminggu sekali insya Allah. Ya, saya akan buat insya Allah bulan ini atau bulan depan. Saya akan buat shelter untuk bank sampah. Saya akan buat shelter bank sampah, konektornya. Shelter bank sampah dan setelah shelter bank sampah bisa, semoga paling nggak seminggu sekali kita jalankan. Sehingga dari warga sudah lebih enak. Ngedrop, kemudian akan kita pilah, kemudian pelapa 1 minggu sekali akan ngambil. Oke, demikian dari saya Mbak Dita. Teman-teman, kalau ada yang mau sharing boleh datang, welcome. Banyak banget teman-teman dari Puspita Loka, ya, dari Latinos, kemudian dari 12.5 yang datang berkunjung ke kami. Kemudian bagaimana cara mengelola klaster, dan saat ini kita bagaimana cara mengelola sampah. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Ya, yel 1 kali lagi, Mbak Dita boleh? Ayo lagi biar tetap semangat. Pejuang bumi. Saya. Oh, kita unmute dulu semua ya Om ya. Oke, kita ulang lagi ya, tadi belum di-unmute. Oke, siap-siap. Pejuang bumi. Saya. Pejuang bumi. Hebat. Pejuang bumi. Pasti. Yes. Oke. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Kembalikan Terima kasih nih Coach Budi ini emang coach handal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah saya beruntung sekali merasa beruntung menjadi bagian dari klaster Sevilla. Oke, selanjutnya adalah pemaparan materi kedua oleh Bu Nurmila Helda. Lihat lingkungan di Tangerang Selatan ini beliau aktif sekali. Silakan Bu Helda. Boleh di-mute lagi teman-teman? Silakan di-mute dulu. Video ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Helda, Terima silakan. kasih. Sebelumnya mungkin sudah terlalu lama, tapi
tidak basi mungkin ya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Bagi yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Ya, perkenalkan, nama saya Helda. Saya sekarang ini lagi bergiat punya bank sampah ya, bank sampah namanya Bank Sampah Jaya Daya Kirti. Itu awal dari kami bergerak. Jadi dan bergiat sekarang ini untuk mencoba memperkenalkan gerakan gemar memilah sampah connect ya. Suaranya agak kurang keras dikit, Bu Helda. Oh, agak kurang keras. Ini karena 2 kali ini anunya. Kedua. Gimana, jelas Mbak Dita? Ya, sudah lebih jelas, Bu Helda. Sudah lebih jelas ya. Ya, Sudah, jadi di masker karena kan saya aturan ya. Kayaknya efek masker ini ya. Ya, benar sekali. Jadi saya lanjutkan ya. Ini Ya. memang masih agak terlihat ini monitornya di depan, tapi coba. Saya diminta moderator untuk menyampaikan ini ya selama 15 menit. Nanti mudah-mudahan substansinya itu bisa segera tersampaikan. Dan ini menggugah hati rekan-rekan sekalian, karena gerakan ini tidak bisa dilakukan tanpa hati, gitu. Tidak akan berhasil. Karena ini adalah upaya merubah kebiasaan dari zero nyaman ke ya agak ribet. Kita harus nyuci plastiknya dan memperlakukan sampah kita itu menjadi lebih kering dan bersih. Nah, jadi ini mungkin yang bagi yang belum terbiasa agak repot, tapi karena ini nanti menjadi pola kebiasaan, insya Allah ringan saja akhirnya pekerjaan memilah ini. Jadi kami sebenarnya ini ada gerakan keprihatinan saja ya, karena kita tahu bagaimana perilaku karakteristik bangsa kita terutama dalam memperlakukan sampah. Jadi di jalan dimanapun kita masih banyak temui masyarakat kita yang dengan gampang membuang sampah ke sungai, ke selokan, ke jalan, diam-diam ya, lalu kemudian membiarkan orang lain untuk menyelesaikan persoalan sampahnya. Nah, saya lihat ini dari data KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa masyarakat Indonesia itu masih yang gemar memilah sampahnya atau yang mengelola sampahnya sendiri itu masih di bawah 20%, atau tepatnya 8,89%. Nilai ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan jumlah 100% hampir orang Indonesia menyampah, dan semua mungkin penduduk dunia. Di bumi ini ialah yang lebih agresif untuk memproduksi sampah ya. Bahkan bayi yang baru lahir saja dia sudah mampu memproduksi sampah. Nah, menurut data data KLHK bahwa sampah yang dikelola itu adalah dari masih sekitar 48%. Mungkin datanya, mohon maaf. Oke. Nah, data saya nggak ini katnya. Kelihatan, data sudah ada. Ya, oke lah. Nanti kita lihat data ya, itu data nasional. Jadi menurut KLHK bahwa manusia Indonesia itu memberikan sumbangsih sampahnya ke TPA itu sebesar 0,7 kilo ya. Sedangkan lalu kemudian kita lihat lagi, ini kan kalau ini kita berbicara sampah, maka dia lalu kemudian memerlukan waktu, terutama untuk sampah yang berjenis anorganik ya, membutuhkan masa yang lumayan teramat lama. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah tahu berapa ratus tahun bahkan tidak bisa terurai oleh bumi ya, oleh laut, oleh tanah, lautan dan sebagainya, yang nanti akan berimplikasi kepada kesehatan manusia sendiri. Nah, di TPA Cepecang ya, TPA Cepecang ini kebetulan saya bergerak masih di Tangsel dan di daerah
perbatasan Tangsel dan Kabupaten Tangerang ya, di mana kalau teman-teman ingin minta difasilitasi ataupun diminta diedukasi untuk komunitas mendirikan bank sampah, kami bersedia diundang. Nah, kenapa? Karena tempat untuk menampung sampah ini hampir di seluruh TPA yang ada di Indonesia itu bermasalah, ya. Semua overload, tidak lagi menerima tampungan sampahnya. Dan bahkan statement sendiri dari berdiri aja, nggak kelihatan kayaknya, ya berdiri aja. Oh, oke. Ya, jadi oleh DLH Tangsel informasinya bahwa sampah yang tidak dikelola di Tangsel itu ada sekitar 900 ton, tapi kemudian karena mungkin dengan adanya berdirinya bank sampah oleh Persatuan Bank Sampah se-Tangsel, itu di Tangsel sudah sebanyak 298 atau 295, kurang lebih 300 lah, ya. Namun ini dipotong lagi, masih ada juga bank sampah yang tidak terlalu aktif gitu ya, yang tidak terlalu aktif. Nah, bank sampah Cipecang ini untuk menampung sampahnya seorang se-Tangsel itu luasnya aja cuma 2,5 hektar persegi. Dan tingginya sudah mencapai melebihi 16 meter. Jadi bisa dibayangkan, padahal kalau mamanya rekan-rekan melihat taruk atau tanggul pembatas antara TPA ke Sungai Cisadana itu kan lebih rendah malah dibanding tumpukan yang tadi lebih dari 16 meter. Bisa dibayangkan ya, ini penduduk bukannya berkurang malah bertambah, maka itu sudah bisa diprediksikan, maka akan selalu akan menimbulkan salah ya. TPA Cipecang dia lalu kemudian di Tangsel itu sebenarnya dikelola pembuangan sampahnya itu berada di 2 TPA, yaitu TPA Cipecang, lalu kemudian pemukiman yang dikelola oleh 3 developer besar itu rata-rata dibuang ke TPA Rawa Kucing. Nah, Rawa Kucing ini cuman sekitar berapa ya? 34,8 hektar. Dan kiriman per hari itu ada 1.300 ton. Ya, dan yang dikelola, yang cuma bisa dikelola, jadi tidak menumpuk, tak berguna di TPA Rawa Kucing itu baru 370 ton. Ini bisa dibayangkan lebih masif sampah yang teronggok tak bernilai guna itu, dan kemudian rentan sekali menimbulkan segala penyakit, dan kita juga sudah bisa merasakan ya bagaimana dampak kualitas udara kita hari-hari ini terganggu. Jadi ini adalah sesuatu yang mengorek rasa empati kita, biar kita tidak egois lagi. Bagaimana kita ingin menghilangkan bau sampah kita sendiri dari rumah, ya, menghilangkannya sampah kita itu lenyap dari pandangan kita bayar retribusi, kita upah orang untuk mengirimkan itu ke tempat lain, yaitu yang namanya TPA, ya, dan bertumpuklah di situ 100% orang, semua penduduk butuh tempat penampungan sampahnya, terkumpul secara masif, tapi yang mengelolanya itu sangat minim sekali. Mungkin bisa dibayangkan pegawai DLH itu aja berapa orang paling ya. Jadi tidak akan mungkin dengan optimal bisa jika kita menyerahkan seluruh sampah kita itu kepada orang lain atau mengirimkan sampah itu ke suatu tempat yang walaupun mungkin agak jauh dari kita, tapi lihatlah sekarang kita mau menghilangkan baunya dari sekitar kita, tapi kemudian hukum alam berjalan itu kembali lagi. Sebetulnya ini adalah tabungan ya, dengan masalah yang memang kita kerjakan bersama.
Jadi memang sudah saatnya lagi bahwa rekan-rekan bahwa ini adalah kerja bersama. Kita bukan karena angka kemarin di TPA jebolnya tanggul itu ke Sungai Cisadane, nggak tahu bahwa suaranya kenapa? Oh, oke. Ya, jadi Sungai Cisadane yang merupakan sumber mata air bersih kita Setanggerang Raya ini, kita masih pertanyakan apakah kualitas air ini masih layak untuk dikonsumsi karena sudah tercemar oleh tumpukan sampah yang longsor di TPA dari TPA Cepecang. Nah, jadi lalu kemudian kenapa saya bilang tadi saya agak lemah dengan angka 2? Karena kemarin untuk globalnya TPA Cepecang itu di Jumat dini hari ya tanggal 22 Maret. Dan kemudian yang lebih tragis lagi, meledaknya TPA Lui Gajah di Jawa Barat ya pada tanggal 21 Februari 2005 yang menewaskan ya 143 orang dan menenggelamkan 2 kampung, 2 desa. Ini benar-benar tragedi ke lingkungan ya, dan merupakan kasus yang mengerikan nomor 2 di dunia. Nah, jadi kita tidak ingin bahwa sumbangsih kita yang itu sebenarnya bisa kita lakukan dari rumah, yaitu memilah sampah dari rumah, lalu kemudian menyetorkannya ke bank sampah. Kenapa saya sentuh ini bank sampah? Mencoba mensosialisasikannya karena ini adalah gerakan yang berbiaya, sangat minim berbiaya. Tinggal mau nggak kita mau melakukannya. Dan memang kerjaannya harus bersama-sama, bersama komunitas. Karena kalau jadi pengusaha daur ulang itu investasinya lumayan besar. Butuh talenta, butuh skill, butuh ya pokoknya talenta yang tidak mudah untuk dilakukan semua orang. Lalu kemudian teknologi untuk merubah sampah organik menjadi gas dan kemudian menjadi tenaga listrik, itu juga setelah saya survei untuk dilakukan sebuah komunitas agak biayanya tidak rendah gitu, tidak sangat tinggi, ratusan juta gitu ya. Nah, jadi solusi tergampangnya, termudah ya, adalah mendirikan bank sampah di komunitas masing-masing. Sehingga kita mampu menghalau yang tadi kata Pak Budi bahwa tujuan puncak kita tadi, kita tetap memproduksi sampah, tapi kita tahan itu untuk digunakan menjadi hal yang bermanfaat, dan kemudian menjadi gerakan puncak, yaitu zero waste to landfill. Tidak ada lagi kiriman sampah oleh abang-abang truk itu ke TPA. Baik TPA Cipecang maupun TPA Rawa Kucing yang ada di Tangsel dan sekitarnya. Nah, mungkin itu saja, nanti kita bisa dialog interaktif, tapi ada yang ingin saya sebagai inspirasi lah, kita diciptakan di muka bumi ini oleh Tuhan adalah untuk berjalan di muka bumi ini menjadi seorang yang bermanfaat. Karena jadilah orang yang a part of a solution gitu ya. Jadi menjadi bagian yang memberikan solusi, not a part of pollution. Jadi bukan orang yang memberikan polusi. Karena sebaik-baiknya manusia yang berjalan di bumi adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain juga alam. Itu saja mungkin dari saya, mungkin nanti akan lebih menarik jika kita interaksi tanya jawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Bu Helda kalau bicara soal sampah tuh meresap banget gitu, bikin berasa ditabok bolak-balik. Oke, langsung yang materi ketiga nih soal aplikasinya. Tadi Bu Helda sudah menyampaikan tentang alasan mengapa kita harus pilah sampah, usaha kita untuk mengurangi beban TPA dengan memasukkan sampah yang dipilah ke bank sampah. Sekarang kita akan menyampaikan tentang bagaimana sih cara sampah dan bank sampah itu seperti apa, menyimpan sampah sampai harinya penyetoran itu seperti apa biar sampah itu tidak bau. Oke, sudah siap Bu Elok? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua untuk
untuk bergabung, baik yang sudah menjadi nasabah Bank Sampah Sevilla, warga Sevilla juga, dan teman-teman lain yang juga ternyata dari luar Sevilla yang juga tertarik dengan program ini. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk Pak Budi Santosa yang selama ini sudah mendukung program Bank Sampah Sevilla di Sevilla. Karena awalnya dulu saya juga agak pesimis untuk mengajak teman-teman yang lain, tetangga-tetangga yang lain untuk ikut bergabung dalam program ini. Tapi ternyata dukungan Pak Budi Santosa sampai sekarang luar biasa. Mulai dari menyediakan lokasi, terus kemudian fasilitas VR, sampai sekarang melaksanakan Zoom meeting seperti ini yang luar biasa, yang membuat saya tetap semangat. Kemudian juga tetangga-tetangga yang luar biasa, nasabah Bank Sampah Sevilla yang luar biasa semangatnya, yang awalnya juga saya juga pesimis bagaimana mengajak orang-orang yang tadinya cuma membuang sampah antara organik dan anorganik, harus memilah sampahnya menjadi sekitar hampir 41 item, ya 41 item sekarang. Itu suatu yang sepertinya mimpi begitu ya. Tapi ternyata mereka semangat semua. Kami bikin grup WhatsApp juga, di situ kita berbagi bagaimana cara memilah sampah, jenis-jenisnya sampah seperti apa. Ternyata mereka punya concern, perhatian yang luar biasa untuk memilah sampah dengan benar. Awal-awal mungkin mereka memang ada yang salah. Saya pun juga belajar dari awal, dari Bu Helda tadi, juga masih salah-salah. Tetapi akhirnya belajar pelan-pelan, akhirnya bisa membedakan mana sampah plastik, mana harus yang ditaruh di kategori kertas, dan sebagainya. Jadi mungkin latar belakangnya awalnya karena memang rasa bersalah saya karena selama ini ternyata saya membuang sampah juga tidak memberi dampak yang buruk. Contohnya seperti saya dulu juga membuang sampah dari yang organik, sisa makanan, sisa dapur, dibungkus di plastik ya, terus diikat. Terus kemudian yang kering-kering dipisahkan gitu. Kemudian saya tumpuk di satu kantong kantong sampah besar, kemudian dibuang. Ternyata setelah saya dapat pencerahan, ternyata sampah yang organik tadi, sisa-sisa dapur tadi, yang saya ikat tadi, itu di landfill, ternyata tidak akan dibongkar oleh siapapun. Saya dulu polos aja memikirnya, nanti pasti ada pemulung yang membongkar, nanti pasti ada pemulung yang mengambilkan botol. Tapi berapa banyak pemulung yang bisa memisahkan itu semua? Berapa banyak yang bisa membuka ikatan di sampah organik? Dan ternyata sampah organik yang diikat tadi itu termasuk sampah yang tidak bisa didaur ulang. Karena dia akan terikat terus lamanya, teronggok di tempat pembuangan sampah. Itu yang nantinya jadi seperti di Lui Gajah ada bencana ledakan. Nah itu. Dari situ awalnya, kemudian saya berusaha memilah, membuat lubang biopori di rumah, memasukkan sampah-sampah sisa dapur. Terus kemudian saya berpikir kemana nih harus saya buang non-organiknya. Ternyata saya bertemu dengan Bu Helda. Yang saya amazed, yang saya takjub adalah ternyata item sampah yang bisa dibuang bisa hampir 40 lebih. Dari situ saya ajak Bu Helda untuk masuk ke klaster Sevilla. Kemudian ternyata tanggapan dari ibu-ibu di sini luar biasa juga. Dari situ akhirnya terus berjalan sampai sekarang. Nah, terkait dengan soal pilah sampah, kita akan mulai coba untuk mengenalkan kepada semuanya tentang bagaimana cara memilah sampah. Seperti yang tadi saya bilang, atau Bu Helda bilang bahwa yang tadinya kita cuma satu kantong, memisahkan organik dengan non-organik, terus harus memisah di 41 jenis barang, itu sepertinya nggak mungkin ya, impossible gitu. Tapi ternyata ibu-ibu di sini semua semangat dan bisa gitu. Nah, mungkin bisa ini ya materinya jadi di sini kita buat panduan sepilah sampah. Jadi awalnya kami dapat dari Bank Jaya Dana Kirti, terus kemudian setelah kami bisa berdiri sendiri, kita buat dengan Bank Jaya Dana Kirti. Jadi
dipilah sampah bisa dipilah dari sekitar 6 kategori jenis sampah. 6 kategori sampah itu ada plastik, plastik, kaca, kertas, metal, styrofoam, dan lain-lain. Nah, yang pertama mungkin kita bahas plastik dulu ya. Plastik, oke, next ini. Nah, kategori plastik ini aja sudah ada sekitar 12 jenis. Ada 12 jenis. Nanti kita berkenalan dengan nama asoy, plastik PE, dan seterusnya. Mungkin awalnya akan pertama mungkin kita bahas tentang asoy. Plastik asoy dan plastik PE. Plastik asoy dan plastik PE mungkin sebagian yang sudah tahu adalah plastik yang sehari-hari paling banyak kita pakai. Yang pertama plastik asoy itu seperti ini. Plastik kemasan makanan seperti ini, ya. Indomie, terus ini bungkus teh, terus ini bungkus kacang hijau. Kebanyakan adalah plastik-plastik yang ada gambarnya, terus kemudian seperti refill minyak goreng, terus kemudian refill untuk sabun deterjen, dan tidak ada lapisan aluminium di dalamnya. Bersih ya, plastiknya seperti ini. Karena kalau yang ada lapisan aluminium seperti ini contoh untuk ini tidak diterima oleh bank sampah. Sayang ya, padahal ini yang paling banyak karena kita untuk anak-anak, snack, deterjen, ini tidak diterima. Coba bayangkan berapa banyak ini yang harus terbuang ke tempat sampah. Tapi nanti kita akan bahas ini terakhir, karena sudah ada di Tangerang Selatan yang mengolah ini jadi konblok. Nanti kita bahas nanti. Nah, itu contoh-contoh plastik asoy. Aneka plastik bungkus makanan yang sering kita pakai. Ini contohnya, plastik asoy. Ya, contohnya. Oke. Berikutnya adalah plastik PE. Saya coba cepat-cepat aja ya, soalnya ini banyak sekali itemnya. Plastik PE, plastik bening. Biasanya kalau kita pakai, kalau misalnya kita pesan beli gula kiloan yang nggak ada mereknya, terus kemudian kita beli nasi padang, ada sayurnya, bungkus dengan plastik, nah itu. Plastiknya bening, seperti ini. Plastiknya bening seperti ini, dan dia lebih liat juga. Ini lihat, tuh saya lihatkan ya. Nah, ini termasuk plastik PE. Ini termasuk plastik PE karena dia termasuk plastik yang kualitasnya bagus ya. Masih bagus, kualitas masih bagus. Nah, ini plastik PE. Ini yang bening-bening seperti ini. Tidak ada tulisannya, tidak ada mereknya. Beda sama tadi kalau yang ini plastik asoy. Jadi kadang-kadang nasabah yang mungkin sudah bergabung atau mungkin yang belum suka bingung antara dua ini. Ini asoy yang mana? PE yang mana? Sering banget dapat pertanyaan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita ulang-ulang terus supaya paham, supaya nanti juga kita memudahkan pelapak juga untuk memilah. Oh ya, ini termasuk juga plastik asoy ini, resek hitam. Resek termasuk ke plastik asoy. Nah, ini sudah tadi plastik asoy yang ada tulisannya. Terus kemudian, nah ini ada tulisannya juga, tapi dia termasuk ke plastik asoy karena dia cuma sebagian kecil aja ini tulisannya. Masih bisa masuk ke plastik asoy. Selama plastik PE. Selama masih tulisannya masih sedikit, plastiknya plastik PE. Saya aja masih bingung sampai sekarang karena itemnya luar biasa banyak. Ini plastik PE ini, ya. Nah, ini yang paling banyak kalau suka beli online. Tuh, siapa ya yang suka beli online? Saya termasuk yang suka beli online, jajan online. Pasti ada bungkusan seperti ini yang suka dikotak-kotak. Ini termasuk plastik PE. Tapi ada juga yang jenisnya warna hitam, itu masuk ke plastik asoy. Gitu. Ini baru 2 item nih kita bahas ya. Udah pusing belum? Gak apa-apa, semangat. Ini plastik PE karena dia warnanya bening. Kalau yang bubble wrap yang warnanya hitam baru masuk ke plastik asoy. Oke, sekarang kita beralih ke botol. Nah, ini botol yang agak lumayan menantang dan lucu. Saya baru dengar istilah botol bodong ya dari Mbak Helda setelah bergabung dengan Bank Sampah.
Ini namanya AMDK atau air minum dan kemasan ya, botol AMDK. Ini termasuk botol bersih. Kalau caranya ini kita bongkar dulu, tutupnya kita lepas, terus ininya kita lepas nanti. Oh maaf, kita lihat dulu ini dulu, pantatnya, bodong tadi, bodong. Bisa ini ya, bodong tuh sini nih. Nah ini bodong juga, sini ya, mungkin saya berdiri ya. Kita lihat pantatnya, maaf, kita lihat bagian bawahnya botol, sini. Bagian bawahnya botol itu ada kayak seperti pusar gitu ya, pusar bodong. Nah, dia agak nonjok kalau diraba. Nah, itu namanya bodong. Nah, botol bodong yang seperti ini nanti kita kategori, kita pilah-pilah lagi. Kalau botol bodongnya seperti ini masih ada tutupnya atau seperti ini. Kalau susah melepas label, ada tutupnya juga. Dan ini masih ada label, termasuk botol kotor. Di situ nanti ada istilah botol kotor nanti ya, di materi itu, botol atau gelas mineral kotor. Nah itu, kalau kita bongkar, tutupnya kita lepas, kemudian labelnya kita juga lepas. Ini caranya. Kita lepas. Nah, saya bisa. Nah ini kita lepas, seperti ini. Oke, sudah. Kita labelnya kita lepas. Nah, ini termasuk botol bersih. Nilainya beda sama yang tadi, karena ini ada harganya. Harganya juga berbeda. Jadi ini nanti dilepas labelnya. Sayangnya labelnya ini tidak diterima di bank pelapak kami ya. Banyak sampah yang bisa jadi dari satu botol. Satu botol ada berapa sampah? Tutup, ya yang bisa didaur ulang. Tutupnya nanti dipisahkan sendiri. Ini untuk nasabah Bank Sampah Sevilla nanti dipisahkan sendiri, satu plastik, satu kresek, botol bersih, satu kresek, terus kemudian yang label terpaksa tidak diterima oleh pelapak. Ini nanti mungkin kita masuk ke bahasan yang bareng ini tadi, yang bareng rebrik, nanti bareng pengelolaan untuk on block. Ini tidak diterima. Terus kemudian kalau ini termasuk botol bersih. Terus ada lagi satu lagi yang botol berwarna. Kita lihat juga di sini di bagian bawahnya ada pusarnya juga. Nih ya, pusarnya ada pusarnya. Dia bodong juga. Nah ini termasuk botol karena ini masih ada labelnya masih masuk ke botol kotor. Cuman kalau ini ada botol yang bisa dilepas, labelnya bisa dilepas, itu nanti dia masuk botol warna. Ada botol warna di situ di materinya, di slide-nya. Ada botol warna, nanti tutupnya juga dilepas, dipisahkan. Ini masuk ke botol warna. Jadi seperti ini botol Colgate mouthwash, dia juga bisa masuk ke botol kotor karena kalau misalnya saya tidak bisa ngelepas labelnya, masuknya ke botol kotor. Nah, untuk membedakannya ada botol-botol yang seperti ini. Nah, ini tidak ada, kalau kita lihat bagian bawahnya tidak ada bodongnya yang tadi ya, rata dia. Dia rata. Nah, ini kita masukkan ke bagian emberan. Nanti ada poin lagi sendiri, masuk ke bagian emberan. Istilahnya emberan. Oke. Sekarang, nah itu ada tadi untuk jenis-jenisnya. Untuk tutup galon sudah tahu pasti ya, gelas bersih. Ada nanti contohnya seperti gelas-gelas untuk kafe yang kekinian, kopi yang kekinian. Kalau misalnya dia tidak ada label mereknya, dia masuk ke gelas bersih. Oke, terus next mungkin. Nah ini ember campur atau emberan. Ini yang termasuk tadi ember campur atau emberan. Nih, ya, ember campur dan emberan. Termasuk ini ember campur dan emberan. Tidak hanya botol, tetapi juga termasuk kotak makan. Kotak makan seperti ini kalau misalnya sudah pecah, nggak bisa dipakai lagi, dia masuk ke emberan jenisnya. Masuk ke emberan, ini mainan anak-anak. Cirinya plastiknya yang lebih lentur ya, plastiknya lebih lentur sekali mainannya. Nah ini juga ada mainan, kebetulan mainan anak saya pinjam. Ini plastiknya lentur sekali.
bisa dikemas-kemas. Ini termasuk ke emberan ya, ke emberan. Ini baru plastik ke emberan. Terus ada lagi, nah ini yang sering kita pakai nih untuk kita kalau misalnya pesan puding ya, makanan, ini masuk ke emberan juga. Oke, besok ke emberan juga. Beda lagi dengan ini. Nah, kalau yang ini sayang sekali nggak diterima. Ini termasuk mika. Sayang ya. Banyak ini. Wadah puyo. Ini termasuk mika. Tutup gelas kalau misalnya kita beli minuman yang seperti ini, minuman yang di mall, jus, ini tidak diterima. Terus ini, mika yang dalam kemasan makanan, ini nggak diterima juga. Terus kemudian mika-mika yang biasa kalau kita beli kue-kue di pasar, dibungkus plastik kecil-kecil, yang bunyinya kresek-kresek, itu juga termasuk mika. Itu juga tidak diterima karena pelapa belum menemukan industri yang mengolah. Karena itu sebenarnya juga termasuk plastik yang sudah diolah ya, Bu Elda. Sudah di recycle juga tuh mika tadi yang bungkus-bungkus kecil itu. Kalau segitiga nomor 6 yang masih bisa ya. Kalau mungkin yang bisa ditampung, mungkin yang di belakangnya ada tulisan segitiga nomor 6, itu masih bisa ditampung. Kalau ini nggak ada, ini jadi termasuk mika. Ini nggak diterima. Puyo, terus kemudian tutup gelas, ini tidak termasuk diterima. Nah, itu baru ke emberan. Terus nanti itu ada, kalau di emberan ada juga tuh pasta gigi, untuk odol atau pasta, itu juga bisa diterima. Caranya harus, tapi isinya harus dibuang dulu. Isinya harus dibuang dulu, terus bersih, terus kemudian toiletries, tub yang isi untuk cuci muka, itu juga bisa diterima, termasuk tutupnya juga, tapi syaratnya harus bersih dalamnya, tidak ada sisa cairan. Itu emberan. Ini saya jelaskan secara singkat saja karena materinya banyak banget contoh-contohnya. Saya ambil contoh-contoh yang kadang sering membuat nasabah bingung. Nah, terus kemudian ini adalah impact. Impact itu plastik juga, cuman dia lebih keras, cenderung lebih keras. Nah ini kalau diketok-ketok, ya, ini lebih keras. Ini mainan anak-anak biasanya. Atau botol Yakult juga. Botol Yakult itu plastiknya lebih keras. Nggak apa-apa diri aja. Botol Yakult ini plastik, kalau botol Yakult plastiknya lebih keras, itu juga termasuk impact. Bukan masuk ke botol bersih, botol warna, atau botol kotor, tapi masuk ke impact untuk Yakult. Kemudian kebetulan saya nggak ada ininya, contoh botol Yakult, tapi semua pasti tahu botol Yakult seperti apa ya. Dia plastiknya cenderung lebih keras, getas gitu. Kalau misalnya kita kemas dia getas, bukan lentur seperti ini. Kalau ini lentur ya, kita bedakan dulu sedikit. Ini lentur, oh ini ada nih. Nah dia getas gitu ya, keras, getas. Beda sama yang ini lentur. Nah ini masuk ke botol ke impact. Satu-satunya botol yang masuk ke impact yang ini. Terus kemudian kayak keyboard, terus alat telepon, itu keyboard yang bisa buat komputer itu termasuk impact. Mainan anak-anak, mainan keyboard itu juga termasuk impact juga. Terus kemudian kristal. Kalau kristal ini gampang sekali, CD, compact disc, terus kemudian kemarin Lebaran kalau yang banyak toples-toples kue kering, nah itu termasuk kristal. Dia mudah pecah, bisa pecah, tidak kualitasnya tidak seperti plastik yang lain yang lentur, tapi dia keras. Nah itu kristal. Itu baru kategori plastik. Ya. Oke, kita lanjut ke kategori berikutnya. Bisa ke kategori kertas. Kategori kertas ini ya ada 6 jenis. Nah, nanti seperti ini. Kertas adalah termasuk kertas HVS, ini kertas putih. Ya, ini kertas HVS. Oke. Ambil ini kertas HVS. Kalau selama tulisannya masih berwarna hitam, dia masuk kertas putih. Tapi kalau dia tintanya sudah berwarna, sudah ada gambar-gambar yang berwarna, dia masuk ke kertas campur atau buku. Nah itu ya, ada kertas
dibagi dua nanti, ada kertas campur dan kertas HVS. Jadi kalau misalnya kertas-kertas putih HVS yang berwarna, tintanya berwarna, itu masuk ke kertas campur atau buku. Kalau yang putih, misalnya hitam putih seperti ini, dia masuk ke kertas HVS. Kemudian kertas semen, ya seperti tahu, kertas semen biasa yang coklat itu, majalah, ada majalah, ada koran, dan nah ini boncos. Boncos itu bisa masuk macam-macam. Biasanya snack seperti ini, bungkus snack, super snack apa, terus kardus makanan seperti ini. Ini termasuk boncos, masuk boncos ya, kardus-kardus seperti ini. Bedakan dengan jenis berikut ya, kardus atau box. Nah, kalau yang kardus atau box yang seperti ini, yang bergerigi, kardus coklat. Kardus coklat ini yang bergerigi, dia masuk ke kardus, bukan boncos. Bedanya itu ya. Jadi nanti kan ini akan dipisah-pisahkan sendiri gitu. Ini dikumpulkan sendiri, diikat, terus ini dikantongin sendiri, karena mereka jenis-jenis ini harganya berbeda gitu. Nah, balik ke boncos tadi, macam-macam boncos, ada kayak kotak snack, kertas kalender, terus bungkus sabun batang, kertas-kertas seperti itu. Terus misalnya tulisan-tulisan seperti ini nanti harus dibuang, itu termasuk boncos. Brosur kita terima, brosur dari sekolah, leaflet, apa segala macam itu termasuk ke boncos. Kemudian, nah saya mau bahas ini dikit. Nah, kertas ini yang paling banyak sering kita beli makan ya. Ini nih, dalamnya ada lapisan lilinnya, jadi dia tidak bocor dan tidak panas kalau kita pegang. Ini sayangnya tidak diterima oleh pelapak kami. Jadi katanya sih nggak laku, jadi tidak ada yang beli dan tidak ada yang mengolah, karena dia sudah campuran kertas, sudah dicampur dengan ada lilinnya di dalam, jadi dia tidak termasuk boncos, tidak termasuk apa-apa, dan sayangnya tidak diterima. Tuh, oke. Berikutnya, kategori berikutnya, oh ya, kategori metal, bener. Kaleng makanan, biasanya nasabah suka kaleng makanan sama kaleng soda. Kaleng kita bedakannya gampang. Kalau kaleng makanan seperti ini, biasanya kalau kita beli sarden, beli buah kalengan, itu seperti ini, keras dia. Bedakan dengan kaleng minuman seperti ini. Nah, ini bisa diremas. Ini aluminium. Nomor 2 ada kaleng, kemudian aluminium. Ini, nah, kalau yang ini kaleng keras. Ini dipisahkan sendiri, ini dikantongkan sendiri. Cara memisahnya kan seperti itu. Cara memilahnya seperti itu. Karena ini nilainya juga, harganya juga berbeda. Terus juga kaleng juga termasuk seperti ini. Ini kaleng spray, termasuk untuk Baygon, sebut mereknya nggak apa-apa ya. Kaleng obat nyamuk ini masuk ke kaleng kaleng yang nomor 1. Jadi kalau aluminium itu termasuk tadi kaleng minuman soda, tangga lipat. Terus kemudian alat memasak, kadang-kadang kalau misalnya wajan yang aluminium atau panci aluminium sudah rusak, mau dibuang, bisa. Terus kemudian tutup botol. Biasanya tutup botol untuk kayak vitamin yang botol. Ya, vitamin botol, tutupnya kaleng itu bisa masuk ke aluminium. Terus kemudian ini aluminium cetakan makanan. Oke. Ini juga masuk ke aluminium. Nah, dicuci bersih seperti ini. Oke, terus kemudian besi kira-kira macam-macam, besi dari kran atau besi tangga bisa. Terus kemudian kuningan, tahu sendiri, tembaga. Nah, ini kabin, kita langsung ke kabin ya. Kabin itu seperti ini. Jadi ada campuran, ada besi, ada plastiknya juga. Ini masuk kabin. Seperti gunting, kalau pegangannya plastik, terus ujungnya besi, itu termasuk kabin. Oke, itu contohnya ya. Terus tongsis juga itu termasuk, ada besinya, ada plastiknya, termasuk kabin. Oke, kategori berikutnya, styrofoam. Ya, ini styrofoam ini baru berapa bulan ya? 2 bulan ya? Sebelum pandemi rame. Jadi dulu sebelum pandemi rame, styrofoam termasuk tidak diterima karena pelapak kami juga tidak menemukan pengrajinnya. Kebetulan Bu Helda tadi
bergerilya cari pengrajinnya, siapa yang bisa mengolah styrofoam, alhamdulillah ketemu. Jadi bisa nggak kita buang ke tong sampah. Jadi kategorinya ada untuk cup pop mie yang gelas-gelas itu, terus kemudian styrofoam elektronik, biasanya kalau kita beli TV, beli radio, kulkas, ada styrofoam yang gede-gede cetakan itu juga bisa diterima, atau lembaran yang biasanya kalau kita temukan di toko buku yang bisa kita buat poster. Nah ini juga termasuk lembaran-lembaran ini biasanya kalau bisa buat poster itu termasuk bisa diterima. Ini bekas minuman ya, box untuk menyimpan makan, cooler ya. Cooler ini juga bisa diterima. Terus kemudian kotak makanan yang biasanya kita beli mie ayam, beli makanan yang lewat online itu, kalau misalnya ada kemasan styrofoam itu juga bisa kita terima. Oke, itu kategori styrofoam. Kemudian selanjutnya kategori kaca. Kategori kaca gampang ini, ada botol beling, ada piring ini. Kalau juga itu, terus kemudian cermin, terus kemudian pecahan beling bisa. Kalau misalnya ada gelas pecah atau cermin pecah, bisa diterima dengan syarat diberi tanda juga ini kemasan pecah belah gitu. Oke, selanjutnya kategori lain-lain. Kategori lain-lain mungkin ada aki, ada kulit kabel, ada selang air selang air atau paralon. Kemudian ada mesin cuci komplit, ini yang besar-besar terutama, televisi. Terus kemudian ada karpet atau karpet talang, komputer, atau AC 1 unit, bisa dibaca di situ. Kemudian yang paling penting ada, balik lagi, minyak jelantah. Balik lagi, nah minyak jelantah. Minyak jelantah ini kita terima juga. Minyak jelantah syaratnya tidak bekas menggoreng kerupuk kulit, tidak tercampur air. Karena nanti akan dites di sana, apakah memang itu kualitasnya bagus untuk diolah lagi. Jadi nanti dikemasnya dalam botol seperti ini, mungkin bisa botol aqua gini ditaruh di sini, terus nanti dibungkus lagi dengan plastik kresek supaya bisa ditimbang. Gitu. Oke, dah itu kategorinya. Ada 41 kategori totalnya semua. Oke, selanjutnya, nah kategori yang tidak diterima tadi, plastik mika tadi, yang ini tadi, plastik mika itu tidak diterima karena memang tidak ada pengrajin yang bisa menerima mengolahnya. Terus kemudian mangkuk kertas tadi, ini juga tidak laku, nggak ada yang mau terima. Terus segala macam kain itu baju, misalnya kita punya baju kain perca, itu sayangnya kita nggak terima juga. Ya mungkin suatu waktu nanti kita ada program khusus mungkin cari solusi untuk, karena pakaian juga ternyata termasuk sampah yang besar juga gitu ya. Terus karung plastik, tempat telur, karton yang coklat itu yang bisa kalau kita beli keluaran banyak itu tidak diterima juga karena itu sebenarnya sudah bentuk daur ulang. Terus kemudian bahan-bahan karet seperti balon, terus silikon itu juga tidak diterima. Kemudian ban juga tidak diterima. Kemudian mug atau piring keramik juga tidak diterima. Ini kategori-kategori yang tidak diterima. Masih banyak yang lain sih sebenarnya, tapi ini secara singkat saja kira-kira yang paling banyak dipakai oleh kita. Selanjutnya, next untuk ini. Nah, tata cara pilah sampah tadi. Seperti tadi sudah Bu Helda bilang bahwa sampah harus bersih. Karena apa? Satu, karena kita simpan di rumah. Nggak apa-apa. Karena kita simpan di rumah. Kalau bisa dibayangkan kalau kita menyimpan yang bekas plastik, bekas gula, plastik bekas snack, plastik bekas kita beli nasi padang, sayur padang gitu misalnya, terus kita simpan tanpa kita cuci, kering juga nanti mengundang binatang, semut, kecoa dan segala macam. Dan diusahakan juga karena kering nanti dia juga memberatkan timbangan kalau ada sisa-sisa air. Setelah bersih, kemudian sudah cuci dan dikeringkan, kemudian kemas sampah per jenis. Persis tadi dia, kalau misalnya botol bersih, botol kotor sama botol kotor. Jenis sampah tadi. Terus kemudian, nah, kalau ini di kami ya, di Bank Sampah Sivil ya,
mohon dilihat karena biar bisa dilihat apa saja sampah yang bisa distorkan. Kemudian lihat panduan pilah sampah Jayadana Tirti. Nanti bisa saya share juga filenya. Ini masuk nggak ya? Tolong dilihat juga. Jadi saya share linknya, mungkin pengurus saya juga share, bisa ditanyakan lagi. Terus kemudian lihat panduan mengemas sampah. Yang tadi sudah saya sebutkan tadi, sudah dicuci, sudah dikeringkan, dipotong, diberi label nama dan label jenisnya. Kira-kira seperti itu. Seluruhan dari memilah sampah dari jenis dan kategorinya. Kalau bagi saya memang awalnya memang susah ya. Dari yang tadi cuma 2 tadi, 1 kantong terus jadi 41. Wow gitu. Ya kan? Nggak mungkin gitu ya. Terus, dan ternyata banyak yang bilang kepada saya juga kaget sama Ibu Sevilla. Mbak, saya kok jadi happy ya setelah buang sampah, setelah dipilah gitu. Mbak, saya ini sampah yang setelah saya pilah itu jadi terapi buat saya. Coba jadi terapi gitu. Selama pandemi katanya nggak bisa me time. Jadi me time-nya cuma pilah sampah. Gitu. Luar biasa yang Ibu Sevilla itu. Jadi buktikan sendiri karena memilah sampah itu membuat bahagia dan bikin ketagihan. Jadi hati-hati. Kalau saran saya buat yang baru mulai store atau pemula, pilih dari yang 41 itu yang paling mudah, yang tidak perlu cuci mungkin ya, tidak perlu cuci kalau saya masih malas, aduh nyucinya gini gitu. Paling gampang mungkin ini, yang paling sering ketemu kan ini, tutup galon. Kumpulkan saja ini 1 kresek. Mana ini? Atau tutup botol. Nah ini. Wah, maafin sekalian. Nah, kumpulkan saja 1 kresek ini. Ini sudah menghemat, mengurangi berapa kilo ya kalau misalnya kita setorkan secara rutin gitu, setiap bulan atau setiap minggu. Ini aja 1 gitu. Sudah saya terima, dari kami terima sebagai nasabah. Jadi mulai yang kecil-kecil dulu, yang mudah-mudah dulu misalnya, atau kertas, atau yang mudah dulu. Karena itu sudah cukup mengurangi sampah. Nanti kalau misalnya sudah mulai ketagihan, nanti bisa meningkat ke jumlah sampah yang lebih banyak. Oke, sekian dulu, waktunya sudah terbatas. Oke, kalau gitu saya serahkan ke Mbak Dita lagi. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Elok. Oke, ini penjelasannya, sayangnya kami tidak bisa share screen file soal list pilah sampah yang diterima oleh Bank Sampah Sevilla. Nanti akan kami share di grup. Dan selanjutnya, ada tambahan nih, ada masukan. Saya menerima beberapa, ternyata banyak dari orang-orang di luar warga Sevilla yang ingin tahu seperti apa bank sampah itu. Karena memang Bank Sampah Sevilla kita terbatas hanya untuk internal saja. Gitu. Jadi, jika ada yang tertarik dengan bank sampah, mungkin ada yang ikut ini dan pengen pengen membuat bank sampah sendiri di lingkungannya. Ini materi akan disampaikan selanjutnya oleh Bu Helda dan Mbak Elok tentang bagaimana cara memulai bank sampah begitu. Atau kalaupun belum memulai, atau Mbak Helda bisa menginfokan ke teman-teman bank sampah mana saja yang bisa menerima di luar yang tidak terbatas lingkungan gitu yang diterima umum. Silakan Bu Helda dan Mbak Elok. Mungkin ini dulu ya, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dulu kali ya, mungkin untuk diajukan pertanyaannya. Saya infokan terlebih dahulu. Tadi di awal saya sudah sharing bahwa pertanyaan via Zoom chat, cuman ada kendala teknis sehingga pertanyaan yang sudah masuk di chat hilang semua nih. Jadi nanti setelah pemaparan bagaimana tentang bank sampah, akan dibuka sesi pertanyaan langsung saja ya. Gitu, tanpa saya khawatir kalau lewat chat hilang lagi pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Bisa yang tentang bank sampah dulu, silakan. Kalau mungkin tadi yang membuat bank sampah lagi. Luar biasa ini. Jadi saya tidak salah tuju waktu itu mendesak Mbak Elok. Mohon maaf, ini suaranya terpecah.
Suaranya terpecah, nggak jelas, Soalnya putus-putus. lalu Jelas ya? Tes. Belum, ini Jelas nge-lag. ya? Gambarnya juga nge-lag. Ya. Suaranya mendengung. Bentar, mohon maaf ada gangguan ada teknis. mic-nya juga nggak, Dit? Halo, terdengar jelas? Nah, oke, sekarang sudah. Dengar jelas ya? Tapi Ini suaranya jelas. kecil nih, Bu Helda nih. Iya. Tapi suaranya ini nih, kecil. Halo? Ya, tes. Sudah ada suaranya, tapi Sudah belum jelas, jelas? Mbak Helda. Sudah ya? Sudah. Belum jelas. Sudah, saya sudah. Sudah ya? Kayaknya mic-nya ada masalah sama mic-nya ya. Apa gini? Enggak ya? Saya coba ini ya, sambil ya, oke, mungkin yang ingin rekan-rekan yang ada di dalam benak rekan-rekan itu mungkin bagaimana sampah yang sudah kita pilah ini kita salurkan. Kita di setiap komunitas itu terlebih yang ada di sekitaran Tangsel ya, terlebih di sekitaran Tangsel. Tapi saya juga putar otak nih, kalau teman-teman yang ada di perbatasan Tangsel seperti di Icon, di Foresta, itu kan sudah masuk Kabupaten Tangerang. Kemudian ya, nah itu tetap kita cari jalan solusinya gimana. Di Tangsel kita bisa mengajukan permohonan kepada Dinas Lingkungan Hidup Tangsel untuk mendirikan bank sampah untuk komunitasnya. Nanti pengajuan surat itu akan diberikan bantuan alat berupa alat digital timbangannya itu, lalu kemudian buku tabungan, mungkin bisa kalau umpamanya anggarannya ada sebagian yang dibagikan komposter, lalu kemudian pembinaan sampai pengurus itu paham terhadap seluk-beluknya bank sampah gitu. Dan kemudian kami juga Bank Sampah Jaya Dana Kirti memfasilitasi itu. Jadi menjadi mediasi antara komunitas yang ingin mendirikan bank sampah itu ke DLH yang nanti juga didampingi oleh Persatuan Bank Sampah Tangsel. Tadi seperti yang saya sudah sebutkan, di Tangsel ini ada 298, hampir 300 lah ya. Hampir 300, dan ini di bawah Persatuan Bank Sampah dan bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin, ibaratnya tempatnya kayaknya bagus nih, kondusif, ada banyak ibu-ibu yang berjiwa volunteer gitu ya, boleh mengajukan, silahkan saja langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup di dekat Pasar Serpong, sebelum Pasar Serpong itu kalau untuk di Tangsel. Kemudian kalau untuk di luar dari Tangsel, saya tetap memfasilitasi, jadi kita hanya seperti umpamanya setoran sampah donasi saja. Jadi tetap dipilah di rumah, lalu kemudian diberikan, kita berkumpul di mana sampahnya, umpamanya di gazebo seperti di Icon, lalu di Icon BSD ya. Nah itu lalu kemudian nanti jam berapa ditentukan baru pelapak datang mengambil. Jadi hanya mendonasikan sampahnya saja yang tadi tetap sesuai kriteria pilihannya tadi ya, yang seperti dipaparkan Mbak Elok, ada menampung 41 jenis ya, lalu kemudian dalam keadaan bersih dan kering, lalu diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, harus aman untuk bagi yang mengangkut ya, jadi dari barang tajam dan sebagainya. Nanti sesuai perjanjian antara pengurusnya, pelapaknya akan mengambil. Nah itu sesimpel itu sebenarnya. Nah jadi sesimpel itu, hanya mau nggak kita mengerjakannya, itu saja ya. Jadi memang itu sumbernya tetap harus dari kita dulu, kita selesaikan dulu. Kalau umpamanya ini persoalan dari hulu ini selesai, maka otomatis masalah di TPA itu juga akan terselesaikan. Ada ya? Itu mungkin ya. Untuk sementara itu dulu. Bisa nanti kontak personal ke Mbak Elok ya. Ini bank sampah saya pilih luar biasa ya. Saya malah kemarin saya bilang sama Pak Budi, ini harus jadi percontohan Pak untuk klaster lain. Jadi kawasan zero waste to
landfill, kita nggak perlu lagi pergi ke Kamikatsu Jepang sana, kita cukup datang ke Sevilla ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Boleh menghubungi Mbak Elok, boleh menghubungi saya nanti. Ada pertanyaan mungkin untuk Mbak Dita? Oke, iya, saya mulai. Ini alhamdulillah ada peserta yang ngirimin ke saya nih WhatsApp pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya pilih pertanyaan. Pertama untuk Pak Busan. Selamat siang, saya Anti dari Blok A. Ada Pak Busan sudah siap? Saya Anti dari Blok A. Dulu kan pernah ada sosialisasi biopori untuk tiap rumah. Iya. Oke, Pak Busan, ini ada pertanyaan perihal follow up rencana PWCS untuk membuat biopori tiap rumah. Karena ada ini Ibu Anti, warga Blok A yang tertarik untuk membuat lubang biopori. Inginnya lengkap, termasuk paralon, dan intinya bagaimana tindak lanjut dari rencana PWCS membuat biopori di tiap rumah. Silakan Pak Busan. Oke, baik. Dari Ibu siapa ya? Ibu Anti ya? Blok A. Terima kasih Ibu. Kita sebenarnya sudah ada program untuk biopori. Jadi nanti kita akan bantu warga. Saat ini tuh harga satu lonjor 1 meter itu 90.000, 85.000, 85.000 lah. Itu kayak di tempat Mbak Dita ada 6 Mbak Dita ya? Iya betul Pak. Ya kalau tempat saya ada 4. Ya tempat Mbak Elo ada 10. Ada 10. Sudah termasuk tutupnya. Tempat saya baru 4 ini. Baik, kita dalam waktu dekat kita akan bikin program. Sebenarnya salah satunya nanti dari PWCS memang ada kos untuk ngebor, sama ada kos untuk pipanya. Nanti kita akan usahakan untuk membantu apa dulu kita membantu PWCS satu pipa kita beri, atau nanti kita beri bantuan dari subsidi subsidi membuat lubangnya. Kita segera akan melakukan karena setelah kita lakukan itu nanti kita data jumlah total biopori yang ada di Sevilla. Nah, rencana kita nanti kita akan taruh di luar Ibu Anti, di depan nanti akan kita tulisin bank sampah, ada pylonnya di sana, kemudian kita tulis anggota bank sampah itu berapa sih? Termasuk biopori berapa lubang. Jadi misalnya saat ini misalnya ada 50 lubang, kemudian naik 100 lubang, terus sampai nanti ketemu berapa. Begitu Bu Anti, nanti segera mungkin, terima kasih apresiasinya, kita akan segera mungkin akan membuat masif untuk biopori. Begitu Bu Dita. Mbak Dita monitor. Dita masih mute, nggak ada suaranya. Mohon maaf, tadi di mute. Ya, semoga bisa segera terlaksana program biopori ini karena saya sendiri sudah melakukannya mungkin setengah tahun dan ngerasain banget manfaatnya dan bisa dipanen juga untuk pupuk. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Jule Maria. Untuk memilah sampah ini prakteknya bisa di-share kah penampakan di rumah karena pasti akan menumpuk di rumah gimana sampai waktu penyetoran sampah. Silakan mungkin Bu Elok ya. Tips and trick-nya. Nggak ada fotonya, saya nggak ada fotonya. Tapi tipsnya memang usahakan memilah sampah langsung. Kayak yang terutama yang untuk yang dicuci, plastik-plastik yang dicuci langsung masuk ke sink atau cucian piring. Jadi kita cuci langsung bareng sama piring juga. Gitu. Jadi setelah dicuci, terus kita jemur. Biasanya saya pakai jemuran bayi yang ada jepitannya itu, terus kemudian saya jepit plastiknya, terus nanti sekitar 2-3 hari dia akan kering. Plastiknya juga akan, airnya sudah akan kering. Nah, ini kalau ini contohnya, nah dijepit seperti ini. Mohon maaf. Nah, ini salah satu tempat contoh yang dipakai di tempat Pak Budi.
Jadi sebisa mungkin langsung dipilah. Jadi jangan ditumpuk dulu sebulan atau 1 minggu waktu mau setor baru dipilah. Capek. Jadi langsung kita pilah-pilah, kita pisah-pisah. Mungkin kalau mungkin kategori ya. Jadi mungkin yang asoy sama PE jadi satu, nanti setelah mau store baru dipisah lagi. Kalau saya biasanya asoy sendiri, plastik PE sendiri, terus kemudian boncos sendiri, terus kemudian emberan sendiri, tempat-tempatnya sendiri. Saya kebetulan beli kotak kontainer yang bisa ditumpuk dan bukaan depan, jadi saya bisa masukin langsung ke masing-masing kotak itu. Terus kemudian sudah ada per jenisnya. Kalau ibu lain ada yang pakai istilahnya kabinet, laci kabinet yang ditarik itu yang sudah dipakai. Jadi per laci sudah per jenis sampah juga. Laci kabinet. Laci kabinet yang plastik ya, apa ya namanya? Yang biasanya buat baju itu juga bisa itu. Kalau yang mau lebih keren dikit, main ke IKEA ada juga di situ. Langsung nanti tinggal waktu setor sudah terpilah dan lagi ke kantong plastik diberi label terus kemudian kita setor. Jadi lebih menghemat waktu dan tenaga juga gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, Mbak Ditas, silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak. Sudah. Oke. Saya tinggal di Anarta, di Anarta, di ini Bu, di Pavilion. Halo Bu. Ya, halo. Ya, jadi pertanyaan saya gini Bu. Jadi adalah gini, kan tadi sudah dipisahkan antara sampah plastik bersama sampah rumah tangga. Kalau yang sampah plastik dan lain-lainnya, saya maklum ya Bu, itu dikumpulkan nanti akan diserahkan ke pengepul lah Bu ya, begitu? Yang saya tangkap tadi. Halo. Betul. Terus kemudian yang mau saya tanyakan begini Bu, yang sampah rumah tangga, misalkan ada bekas ikan, ada kepala udang, ada tulang dan lain-lainnya, itu kira-kira apakah yang Bapak Busan tadi mau sampaikan masuk di biopori atau bagaimana Bu? Itu yang ingin saya ketahui Bu, karena kami juga sama masalahnya sampah di sini tuh kita buang ke TPA lah Bu dengan Biro Jasa itu. Kira-kira begitu Pak. Jadi yang sampah rumah tangga yang cepat bau ini bagaimana penanganannya? Terima kasih. Kalau sementara ini memang yang dikelola secara komunitas adalah sampah anorganik yang tadi yang masuk ke pelapak yang kita kumpulkan, store, kemudian kita setorkan ke pelapak. Yang organik. Kalau yang organik sampah dapur masih masing-masing sendiri, tapi kedepannya mungkin akan difasilitasi dari Pak Budi untuk menyediakan biopori bersama-sama, untuk tiap rumah ada biopori. Pilihannya banyak sebenarnya, ada biopori, ada komposter pakai tong, terus kemudian ada juga yang dimanfaatkan untuk jadi ekoenzim, sebenarnya banyak sekali. Jadi pilihannya banyak sebenarnya kalau organik ya. Jadi sementara memang kalau di klaster Sevilla memang masih swadaya sendiri, masih mandiri untuk pengelolaannya. Gitu. Untuk yang biopori itu masih sendiri. Jadi artinya untuk yang sampah rumah tangga yang cepat busuk tadi masih tetap ada dibuang di tempat pengepul sampah yang kita sewa itu ya Bu ya? Iya. Oke. Kalau yang punya biopori, kalau saya pribadi, saya punya 10 biopori, tapi ya itu saya masukkan ke sampah itu. Tapi tetangga-tetangga yang memang belum punya biopori ya dibuang ke itu yang petugas sampah yang diambil setiap hari. Oke. Bu, kalau untuk biopori itu tidak ada bau yang keluar atau bagaimana Ibu ya? Ada, kebetulan kan ditanam di tanah, terus kemudian ada namanya cairan EM4. EM4 itu nanti kita tuangkan di situ kira-kira seminggu sekali gitu, baunya juga nggak sampai keluar lah. Oke. Gitu. Dan ada tutupnya juga untuk mencegah tikus, ular atau binatang lain tuh masuk ke lubang biopori. Gitu. Oke Bu, jadi jadi nanti mungkin kalau diizinkan kita juga mau belajar ataupun mungkin secara online menanyakan masalah biopori ini ya Bu ya, atau dengan Bapak Busan ya. Ya Bapak,
Kemarin mungkin berapa bulan yang lalu dari pavilion juga ada datang ke Servila, Pak Eli sama Pak Eli, saya lihat dulu Bu ya, Pak. Kemarin tuh Pak Eli sama Pak Ferry, kemudian sama Bu Dharma, Ibu siapa Bu Dharma lupa kali saya. ya? Ya Bu Dharma, bertiga datang karena mau untuk kelola pavilion. Oh ya, iya, betul Pak. Ya, mungkin kalau nanti mau sekaligus Bapak juga datang ke sini, sama-sama kita belajar Pak untuk aplikasi swakelola sama sekaligus bank sampah. Welcome Pak, monggo. Oke. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak atas informasinya Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Mbak Dita, ada lagi yang lain Mbak Dita? Baik, selanjutnya yang saya terima dari chat, ditujukan untuk Mbak Helda. Bagaimana pengelolaan sampah plastik dan apakah bank sampah menerima EcoBrick gitu? Bu Helda ini, maaf, mungkin mic-nya kali ya, jadi berdengung. Jadi kalau bank sampah tadi sesuai dengan yang sudah dipaparkan Mbak Elok, ada beberapa kriteria ya. Jadi plastik itu kan dipecah lagi, plastik PE, plastik asoy, kresek, dan sebagainya. Nah, selama dia dalam klasifikasi bank sampah, silahkan diterima. Tapi ada jenis plastik lain yang belum, ibaratnya ini belum ketemu pengrajinnya, belum ketemu pabrik ulangnya, gitu, ada pabrik daur ulangnya. Jadi akhirnya tidak punya nilai ekonomi, pelapak yang tadi tidak bisa mengambil keuntungan lah dari sampah itu. Nah, kita masih mencari solusi ya. Yang paling populer ini yang tidak diterima tapi masif sampahnya itu adalah plastik mika dan juga sasetan. Sasetan yang berlapis aluminium foil. Tapi kita sudah ketemu komunitas Rebik, cuman itu masih mandiri gitu. Kita harus kirim sendiri ke mereka, bukan melalui bank sampah. Nah, itu yang menjadi kendala. Jadi 41 jenis sudah banyak, cuman ternyata di luar itu masih ada gitu yang belum tertampung oleh bank sampah. Jadi kriteria metode bank sampah ini kan dari nasabah, lalu kemudian disetorkan ke bank sampah menjualnya ini ke pelapak kemudian menjualnya ke pengrajin daur ulang ataupun pabrik daur ulang yang bermassa volume besar begitu ya. Sebenarnya plastik mika itu sudah ada pabriknya, tetapi pelapak yang bekerja sama dengan bank sampah ini punya keterbatasan untuk menyetor kuota yang sampai 3 ton bahkan. Ini kan kalau plastik mika, bayangkan saja mereka harus menyediakan lahan yang harus luas, lalu kemudian menyimpannya juga menjadi persoalan. Nah itu yang sementara kalau yang baru saja kami secara simbolik itu yang styrofoam itu masih UKM, jadi pengrajin ekonomi menengah kecil gitu ya, yang mereka inovasi tapi tidak menentukan jumlah kuotanya. Nah ini bisa diajak kerjasama dengan bank sampah. Sebenarnya komunitas Rebik itu juga sebelum pandemi kita sudah ada komunikasi, tapi belum didilkan secara formal gimana bisa melibatkan juga bank sampah di Tangsel. Tadi dari Bapak yang di pavilionnya, itu kalau Bapak ingin mendirikan bank sampah mungkin di komunitasnya bisa kita fasilitasi ya, nanti bisa kita hubungkan ke Persatuan Bank Sampah Setangsel, juga nanti akan mendapatkan fasilitas alat-alat penimbangan, buku tabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Tangsel. Nah, jadi tinggal mau nggak kita ngurusin nih gitu ya. Kalau tuh sekarang saya metodenya itu agak dibikin simple. Kalau mamanya di bank sampah saya bilang mungkin dihitungnya per nasabah ya. Ini memerlukan data Excel yang lumayan ribet, jadi memang perlu volunteer bagi rekan-rekan pengurus ini luar biasa mengurusi per nasabah. Tapi kalau umpamanya komunitas, oke, yang penting sampah kita ini tidak dikirim ke TPA, kita kelola bersama jadi donasi sampah buat komunitas,
lalu kemudian kita jual ke pelapak dan uang yang didapat bisa menjadi milik kas komunitas itu sendiri ataupun nanti menjadi kegiatan sosial. Kayak di Sevilla udah 2 kali ya. Jadi hasil dari penjualan sampah terpilah ini mereka donasikan lagi untuk para pemulung yang terkena dampak COVID-19. Lalu kemudian donasi mainan yang mungkin sudah tidak terpakai tapi masih layak, lalu membantu juga untuk anak-anak para pemulung. Jadi bayangkan saja dari sampah harta yang pengen segera kita singkirkan dari rumah ini punya nilai manfaat yang luar biasa kepada lingkungan kita maupun kepada sesama. Jadi mohon itu kepuasan tersendiri. Jika Ibu ingin membuktikan, Bapak Ibu ingin membuktikan rasa itu, ya ingin hanya orang-orang yang baik yang melakukan ini, saya kira. Hanya orang-orang yang baik yang ingin melakukan, menyumbangkan segala pemikiran, tenaganya untuk kegiatan ini, ya ini adalah lingkungan kita sendiri gitu loh. Bukan lingkungan orang lain, Bu, kita nggak tinggal di mana-mana, bumi ini tempat kita berpijak, dan kita ini minjem ke anak cucu. Jadi bagaimana, itu kan sudah populer lah, bagaimana 2050 nanti laut kita itu lebih banyak sampah plastiknya daripada ikannya. Nah, kita ingin menghindari itu sedini mungkin, mari kita bergerak bersama, karena ini tidak bisa gerak sendiri-sendiri, mulailah sekarang dari yang paling mudah. Bank sampah adalah solusi yang paling termudah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Itu mungkin dari saya ya. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu Elok? Pertanyaan selanjutnya masih untuk Bu Elok dan Mbak Helda tentang keribetan dalam memilah sampah nih. Dari Pak Hortono, berapa sih jumlah keranjang sampah yang dibutuhkan? Apakah cukup hanya 2, basah dan kering saja, atau bisa lebih karena ada teman yang sampai memiliki 5 keranjang. Nampaknya itu ribet sekali gitu. Gimana cara mengatasi keribetan ini? Seperti tadi yang saya katakan sebelumnya, memang lebih baik memilah di awal gitu. Sudah kita pisah-pisah dari awal, terus kemudian sudah kita tempatkan masing-masing tempat. Ya memang konsekuensinya harus ada tempat khusus untuk tempat khusus untuk meletakkan sampah-sampah. Kalau tidak perlu tempat yang bagus atau apa, tapi yang penting wadahnya bisa dimanfaatkan. Kalau saya pribadi ada sekitar 8 tempat sampah. Yang 6 itu saya yang milah, yang 2 saya gunakan untuk memilah tetrapak. Tetrapak itu khusus untuk anak saya yang masih balita. Jadi dia bisa gitu masukin. Nanti masukin di kesini ya gitu. Jadi saya juga bisa melatih anak saya yang masih kecil untuk melatih untuk memisahkan. Jadi dia sudah tahu, oh ini yang aluminium yang kesini, nanti yang PE kesini gitu. Jadi manfaatnya juga bukan hanya sekedar untuk memilah saja, tapi juga bisa mengajarkan ke anak-anak kita untuk kita sudah harus mulai memilah sampah gitu. Dari situ. Jadi saya butuh 6 tempat, sekitar 8 tempat. Tapi dari ibu-ibu yang lain, kalau kita sharing di grup, mereka juga bisa memanfaatkan macam-macam. Jadi kayak beli kantong di IKEA yang tadi, yang seperti Pak Budi tadi, itu juga bisa menghemat tempat ya. Tinggal digantung aja di tembok, terus diberi label tempat sampahnya tadi, kantongnya tadi, ya sudah tinggal masukin aja, begitu setor tinggal diangkut, nanti bisa langsung ditimbang dengan kantongnya itu tadi. Jadi itu juga solusi yang sangat mudah juga. Jadi mungkin akhirnya ya butuh kreativitas juga ya kalau misalnya memang mau untuk memilah seperti itu kira-kira. Oke. Tapi bagi diri saya ada kepuasan tersendiri gitu. Ribet memang. Ya, tapi tadi saya bilang ribet, dari cuma 2 tempat sampah tiba-tiba jadi 6, jadi 8. Tapi ada kepuasan tersendiri bagi saya. Karena ya itu tadi disampaikan Bu Helda, memang harus dari hati. Kalau nggak ada hati, nggak ada perasaan juga memang berat gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya untuk Pak Busan dari akunnya namanya Punyade. Usul untuk Om Busan supaya membuat biopori di Taman Fasum di luar dari yang tiap rumah punya. Alhamdulillah saya sudah punya 4 biopori di BF3 begitu. Baik, Mbak Dita, yang nanya siapa? Pak siapa nih? Namanya Punyade, ini Mbak Retno ini saya tahu BF3. Iya. Iya, Bu Retno. Sebenarnya memang kita sudah mau buat sebenarnya ya. Kita sudah ada ya, kembali lagi kita
kalau saya orang execution, tornadonya banyak. Jadi kita banyak ya sekarang ngecat lapangan tenis dan sebagainya lah ya. Nah, itu memang betul. Kita sebenarnya di depannya PWJS itu akan diberi biopori. Nah, makanya terima kasih inputannya, tapi sesegera mungkin saya akan action ini termasuk tadi dari Mbak Anti dan nanti bagaimana skemanya ya. Yang jelas as soon as possible harapan kita sih kalau bisa 25% saja nih sampai akhir tahun tuh 25%, 30% lah bank sampah semua warga jadi member, kemudian biopori ada itu udah jos banget. Yang saya katakan di awal tadi, nanti sementara kita mau coba blok B dulu yang tidak terlalu besar, kita juga mau kerjasama dengan warga di luar komplek. Luar komplek itu kita akan bantu untuk kerjasama organik, sampah organik untuk menjadi kompos. Itu yang akan kita lakukan. Terima kasih Mbak Reno untuk informasinya dan advice-nya. Kembali Mbak Dita. Ya, baik, ini juga masih berhubungan dengan biopori dari Ibu Evi Susanto. Perihal biayanya nih Pak Busan, itu 85.000 tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Busan, apakah sudah termasuk ongkos bor atau belum gitu? Baik, Mbak Evi ya. Ini 85 itu baru berupa 1 meter pipa sama tutupnya. Belum termasuk biaya pengeboran. Makanya nanti tunggu, kami akan kalkulasikan. Kemudian nanti kita, insya Allah kita akan beri ada subsidi untuk warga. Nanti bagaimana caranya, apakah kita beri 1 free 1 pipa, apakah nanti kita dari sisi pengerjaannya kita akan subsidi. Begitu Ibu Evi. Terima kasih. Oke, baik. Ini saya juga ada yang masuk ke WhatsApp pribadi saya nih. Kalau yang dari di Zoom chat, mungkin kalau ada yang hilang boleh di chat ulang atau boleh langsung bertanya jika ada teman-teman yang tadi sempat hilang pertanyaannya. Begitu. Kalau di WhatsApp saya ada yang bertanya, kembali lagi untuk Pak Busan, apakah bisa dimanfaatkan lahan-lahan kosong yang berbatasan dengan kali, kemudian ada solusi nggak selain biopori untuk sampah organik? Begitu ya. Kurang lebih begitu rata-rata yang masuk pertanyaannya. Saya senang sekali ya. Saya bangga banget hari ini bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua, baik warga Sevilla ataupun di luar Sevilla. Kita bergerak persis seperti Mbak Elok tadi. Memang dari hati. Terus terang awalnya saya itu untuk bank sampah itu kalau istri saya penuh banget, banyak banget. Ngelihatnya juga sebel banget tuh. Aduh, Masya Allah. Terus ada juga warga itu ke saya itu setelah saya sadar, teman-teman setelah saya sadar akhirnya saya, wah sekarang saya lihat sampah saya itu sedikit sekali gitu loh. Saya tadi ada rasa bangga juga. Kemudian saya masukkan potongan-potongan itu sayuran ya, itu di biopori kita masukkan terus sudah menghitam turun lagi. Ini belum saya panen nih. Itu memang ada kebanggaan tersendiri. Memang problemnya adalah bagaimana memberi awareness. Nah, kembali lagi yang tadi, memang kita banyak banget lahan-lahan kosong. Rencana kita akan tanamin beberapa jenis tanaman buah. Jadi ada satu tempat, misalnya jeruk lemon, satu tempat jambu, dan kita rencana memang ada beberapa tempat yang kita akan coba untuk mengelola sampah organik. Kita akan coba dulu sampai di mana efektivitasnya. Karena pada waktu itu Pak KLH siapa Bu? Pak Poris, Pak Wisman. Pak Wisman, kita sempat ketemu Bu, Pak Wisman ngobrol. Pak Wisman bilang bahwa Pak Busan gampang saja itu Pak. Bapak pakai yang besar, kemudian sampah organik turunin situ, tutup lagi sama daun kering, tanah. Begitu terusnya bisa Pak. Nanti setelah sekian bulan baru dia ambil lagi sudah jadi kompos. Nah, itu juga ide brilian dari beliau. Memang untuk eksekusinya kita perlu pikirkan step by step. Insya Allah tidak lama lagi saya akan launching untuk biopori dan akan kerjasama untuk sampah organik. Begitu Mbak Dita.
Oke, baik. Nah, ini tuh jadi warga di luar Sevilla yang hari ini jadi peserta nih dari Ibu Fasti Anastasia, jadi wah enak sekali ya Sevilla gitu. Boleh nggak belajar ke Sevilla gitu, cara mengelola sampah dan termasuk bioporinya begitu. Semoga klaster Sevilla bisa jadi percontohan ya Pak Busan. Oh, dengan senang hati Ibu. Kami pada waktu swakelola 2017 per Juli sampai sekarang alhamdulillah Puspita Loka belajar sama kami, kemudian termasuk Castilla, kemudian 12.5 Pavilion, dan kita juga Ibu pembayaran IPL-nya kita sudah dari 2017 sampai 2021 saya sudah infoin tidak akan naik karena kita bisa membuat efisiensi IPL. Dan Ibu boleh kalau mau sekali-kali Tempo main ke tempat kita sekarang sudah ada kebun bibit Ibu, jadi tanaman-tanaman kayak soka, ararea, yang warna ungu segala itu sudah kita stack, kemudian kita taruh di nursery dan kita akan tanam lagi. Jadi kita sudah sampai seperti itu. Boleh Bu, monggo kalau memang mau sampai, bahkan kita pembayaran IPL-nya sudah menggunakan aplikasi. Mungkin sekaligus supaya memberi informasi kepada teman-teman yang lain ya. Kita sudah ada aplikasi Sevilla Mobile Application seperti ini. Ini kita pembayarannya bisa menggunakan GoPay, Alfamart, Mandiri, IDC bisa, bahkan mau pakai kartu kredit bisa, ya. Dan kita sama sekali tidak mau dibayar cash, jadi cashless. Jadi so far alhamdulillah semua bekerja sama, dan memang ada yang belum bayar, tapi masih di bawah 1%. Begitu Bu Dita. Oke, baik. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Sylvia CB03 untuk Bu Elok dan Bu Helda, mungkin bisa dijawab. Mau tanya yang selama ini cukup mengganggu saya secara pribadi, semua sampah kan harus bersih. Nah, untuk mencuci semua sampah yang memang harus dicuci itu sepertinya kok di satu sisi kita tidak mendukung Go Green karena penggunaan air yang terbuang banyak. Itu bagaimana ya baiknya? Gitu. Silakan, Bu. Untuk mencuci sebenarnya tidak harus yang benar-benar bersih banget gitu. Paling tidak menghilangkan bau gitu. Menghilangkan bau supaya nanti kalau kita simpan juga tidak ada binatang yang masuk ya. Kalau misalnya kita simpan di tempat pemilahan gitu. Biasanya kalau di grup kita sering sharing gitu. Yang paling efektif supaya mencucinya tidak membuang banyak air gitu. Kalau misalnya saya biasanya cuci piring, ada air sisa cuci piring itu saya tampung gitu. Saya tampung, itu kan ada sisa sabunnya juga. Saya kucek-kucek aja di situ, dimasukkan ke tampungan air, kucek-kucek dikit, kasih sabun dikit, sudah nanti setelah dibilas, waktunya bilas, ketika kita bilas cucian piring tadi, kita kumpulkan lagi airnya, kita bilas dengan itu, sudah cukup rasanya. Jadi mungkin agak masih licin-licin ya, ada bekas-bekas minyak kalau terutama untuk yang plastik-plastik bekas makanan. Tapi itu sudah cukup sebenarnya. Asal tidak ada sisa cairan, tidak ada sisa-sisa makanannya, dan sudah tidak bau, itu sudah cukup sebenarnya. Tidak harus yang sampai licin seperti kalau kita cuci piring juga, nggak seperti itu juga. Gitu. Saya kira seperti itu. Mungkin kalau saya itu biasa itu yang kadang itu agak susah ya. Nah itu biasanya saya tampung dulu nih untuk membilas cucian ini. Mbak Helda suaranya berdengung, Mbak Helda. Kok bagian aku selalu berdengung ya. Jadi habis mencuci piring ya saya tampung airnya, lalu kemudian yang tadi lalu ada rendaman wadah lagi itu untuk semua plastik, masukkan sedikit sabun ya, diremes-remes, baru dibilas di air yang bekas cucian piring tadi. Nah jadi kita kan tidak terlalu membuang air dengan banyak gitu. Sebenarnya kenapa bersih ini untuk kepentingan penyimpanan kita sendiri di rumah. Kan apalagi kalau Sevilla kan sudah 2 kali sebulan. Kalau yang sebulan sekali nunggu, nah itu kan lumayan gitu beresiko penyimpanan itu kalau dia tidak dalam keadaan bersih. Bisa saya pakai sabun aja tuh, digosok pakai pencuci piring itu,
kan agak kalau cuma dicelup-celup dia tidak akan hilang. Jadi saya perlu gosokkan itu. Ya itulah tantangannya. Jadi sekarang tidak hanya piring yang dicuci, tapi plastik juga kita jadikan komponen untuk pembersih kita di rumah gitu. Oke, baik. Ini ada lanjutan nih masukan. Bisa nggak kalau dicucinya juga dikelola satu ember via BSS, jadi biar mengirit mengirit penggunaan air di rumah masing-masing begitu? Wah itu seintuisinya sampai sejauh itu ya, silakan itu mau nanti tinggal direstui Pak Budi saja ya, saya kira setuju beliau nih. Baik, ini pertanyaannya memang smart ya. Kemarin ada juga saya dapat lihat dari grup BSS ada bahwa saya kalau bisa yang memilah petugas gitu. Oke. Memang ini tantangannya, kami akan berusaha, kemungkinan kita akan setiap minggu sambil memberi awareness teman-teman, kita akan muter. Jadi setiap minggu, ini kalau sudah gudang sampah itu selesai, kita rencana minimum seminggu sekali, kita akan muter. Bagi warga yang memang tidak ada yang mengelola sampah non-organik, nanti kita akan ambil. Misalkan setiap hari Selasa, Kamis, misalkan Jumat. Itu nanti kita ambil, kita kolek, jadi baru nanti kita akan usahakan, kita akan pilah. Ya, kita pasti melakukannya harus seperti itu dulu. Karena untuk memberi awareness itu luar biasa, betul Mbak Elo ya? Karena banyak sekali warga yang seperti itu. Sampai ngomong sama saya, Om Busan, pusing saya lihat istri saya banyak banget itu. Semua di mana-mana sampah gitu. Ada nih di blok A, ada Mbak. Dia ngomong, saya pusing saya lihat semua di mana-mana sampah. Ya, karena memang hidayahnya belum ketemu, belum dapat. Makanya kita nanti akan usahakan, insya Allah bulan ini kita akan kalkulasikan dengan BSS. Nomor satu kita harus selesai dulu. Kemudian nanti kita akan ambil setiap rumah. Yang tadi kita rencanakan blok B. Blok B nanti kita akan usahakan ada sampah organik, sampah non-organik. Dan nanti setiap hari dari tim PWCS akan menyapu, kemudian kita pisahkan. Kalau saat blok B aja sudah, misalkan kita sudah tidak ambil kelola sampah oleh Abu Enko, itu sudah reduce cost hampir sepertiga loh. Sepertiga kalau 31 juta bisa reduce cost 10 juta. 10 juta. Dan hasil dari organik sama non-organik ini jadi duit lagi gitu loh. Gitulah, itu yang dahsyat banget. Begitu Mbak Dita? Iya. Boleh nambahin ini Mbak? Mau nambah sedikit, kalau dulu jadi ketika memilah sampah itu saya juga memberi penghargaan pada diri saya sendiri. Jadi beli tempat-tempat yang lucu-lucu nggak apa-apa lah. Ya keluar ongkos sedikit tapi biar ngelihat sampahnya nggak bikin pusing, nggak bikin rungsing. Nabung sedikit, beli tempat yang sekitar 6, bisa beli 6 tempat, tapi enak dilihat juga. Rasanya tuh ada ya bentuk penghargaan bagi saya yang sudah memilah sampah, sudah capek-capek memilah sampah. Jadi paling nggak nanti saya jadi semangat lagi untuk milah sampah gitu. Jadi nggak apa-apa mungkin beli di IKEA yang khusus untuk milah sampah, atau di supermarket yang khusus, yang kalau saya memanfaatkan lemari yang untuk pakaian yang bisa ditumpuk dan bukan depan, itu kebetulan memang ada fotonya, tapi tampilannya juga lumayan gitu loh, nggak bikin mata sepet juga gitu. Dan nggak mendapat musuh dari suami juga. Ya, memang salah satu tantangan ibu-ibu adalah musuh utama adalah suami. Sudah dirapi-rapikan, sudah dipilah-pilah, tahu sudah ketemu dibuang di depan gitu kan. Gitu. Jadi salah satu triknya itu untuk biar saya tetap semangat, biar tetap saya nggak pusing juga ngelihat sampah yang numpuk-numpuk itu. Jadi beli tempat yang sekiranya membuat saya happy gitu. Kira-kira seperti itu tambahannya. Terima kasih ya. Mbak Dita, silakan. Oke, baik. Ini 2 pertanyaan terakhir ya sebelum kita sudahi. Dari Ibu Jule Maria untuk Mbak Elok, bisa di-share bagaimana caranya untuk jadi nasabah Bank Sampah Sevilla?
pertama untuk menjadi bank sampah Sevilla adalah warga Sevilla. Kebetulan kami memang sementara hanya melayani untuk warga Sevilla. Terus kemudian berikutnya adalah setor sampah. Udah itu aja sebenarnya. Tidak ada syarat apapun. Setor sampah sekali saja sudah termasuk, sudah diakui sebagai nasabah Sevilla. Untuk pembayaran uangnya bagaimana, bisa dijelaskan Bu Elok? Apa? Bagaimana soal mekanisme pembayaran uangnya? Oh, untuk pembayarannya, jadi ya tadi saya tambahkan untuk selama sampahnya sudah dipilah, disetor, kemudian nanti selama ini program yang kita jalankan adalah uang yang kita dapat dari pelapa itu nanti akan masuk ke nasabah. Jadi kan biasanya disetor, terus kemudian kita timbang, petugas itu termasuk saya dan teman-teman tim lainnya kita timbang biasanya. Nanti kita setorkan ke pelapa, nanti uang yang kita dapat dari pelapa itu nanti sesuai timbangan dari nasabah, itu nanti akan masuk ke rekening nasabah. Jadi nanti masing-masing nasabah punya rekening, punya buku tabungan juga. Gitu. Itu kemarin waktu sebelum pandemi programnya seperti itu, tapi karena sekarang sedang pandemi, terus kita juga tidak bisa melakukan penimbangan di lapangan, tidak bisa nasabah juga tidak bisa setor, kita mengurangi, kita physical distancing sebisa mungkin. Jadi program yang berjalan sekarang adalah penjemputan satu-satu ke masing-masing rumah. Konsekuensinya adalah tidak bisa kita timbang per nasabah. Jadi kita tidak bisa melihat misalnya setoran bulan ini nasabah sekian kilo, kita tidak bisa rupiahkan per nasabah. Karena nanti yang menimbang adalah pelapa. Karena petugas sesuai dengan arahan dari Pak Budi, petugas bank sampah tidak bisa menimbang. Yang menimbang adalah pelapa, di gudang pelapa. Jadi sampah yang sudah disetorkan tadi yang dibawa VR, sudah dikumpulkan, kemudian langsung dibawa oleh pelapa ke gudangnya, ditimbang oleh mereka di sana. Per jenis sampah, bukan per nasabah. Kalau kami petugas dari bank sampah akan menimbang per masing-masing nasabah. Tapi karena untuk memudahkan pelapa, karena banyak jumlah sampah yang masuk, jadi per jenis sampah saja. Jadi akhirnya nilai totalnya adalah nilai total seluruh warga Sevilla. Jadi kita tidak bisa memasukkan ke masing-masing rekening nasabah. Yang nantinya uang itu kita jadikan sebagai donasi. Program ini kita laksanakan selama pandemi. Kalau misalnya sudah normal, sudah bisa kita bisa setor sampah, ya kita balik ke program seperti awal. Uang nasabah masih masuk ke rekening masing-masing nasabah. Kok ada videonya? Kalau akumulasi semua kurang ingat juga ya. Tapi yang paling banyak kemarin terakhir bulan Mei udah mati. Itu ada dari tadi lama atau kok tapi siapa? Hampir 700 kilo, lebih setengah ton. Rata-rata per bulan, waktu masih per bulan kita sekitar 400 sampai 500 kilo per bulan, setengah ton. Kita bisa menghalau sampah sebanyak setengah ton ke TPA. Dari itu dari sekitar Sevilla saja, itu hanya baru sekitar 40 sampai 40 nasabah kira-kira, 40-50 nasabah. Kalau yang kemarin terakhir di bulan Mei tahap kedua, kita kemarin di bulan Mei kita 2 kali penimbangan, 2 kali penyetoran. Yang tahap pertama kita sampai 700 kilo, hampir 700 kilo, itu sekitar 50 sampai 60 lebih nasabah. Itu baru 60. Sementara di Sevilla ada 600 KK ya, 670 KK. Bisa dibayangkan kalau misalnya seluruh warga Sevilla jadi anggota bank sampah, mungkin berapa ton yang bisa kita halau ke TPA. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini ada lanjutan dari Pak Hartono. Itu uang yang masuk itu apakah bisa masuk ke rekening IPL masing-masing nasabah atau rumah? Mungkin Pak Busan ya? Iya. Waktu terbentuknya, terima kasih dulu bagi yang menanya ini ya. Sebenarnya uangnya ini tidak besar-besar amat ya. Kadang-kadang baru 1 kali timbangan paling 3.000 perak, 10.000 udah jos tuh ya. Iya, 32 kilo 18.000. Bahkan kemarin kita ada donasi. Donasinya adalah equipment yang tidak dipakai di rumah, misalnya ada AC bekas, ada TV bekas, kulkas bekas, itu dijual
kemudian ada uang masuk yang kita donasikan lagi. Baik, jadi memang idealnya tadinya kita awalnya saya pikir nih otak saya pikir wah jualan sampah ini banyak gitu. Saya udah ngomong dulu, mungkin baiklah kita sudah ngobrol. Oke, nanti uangnya langsung dimasukkan menjadi saldo di dalam rumah masing-masing di IPL. Jadi di dalam nomor IPL itu kan misalnya saya Busan ini CF 18, saya ada saldo. Lah, jadi kalau saya hari ini dapat misalnya 50.000, langsung dimasukkan situ. Awalnya seperti itu. Ya, tapi ternyata setelah kita cek, dapatnya cuma itu tadi. 8.000, 10.000, 12.000. Ya, saya sih nggak apa-apa. Mau juga sih kalau mau memasukkan. Tapi saya mungkin lebih bagus kalau dikumpulin dulu. Baru nanti kalau udah setengah tahun atau setahun, baru di-switch ke dalam PWCS untuk saldo pembayaran. Welcome saja, nggak apa-apa. Kalau memang nanti mau, kalau sudah pandemi kelar, semua per orang ada nilainya, ya nanti dimasukkan. Memang di sini terus terang, biar lebih seksi, memang kelihatan kita ada rekeningnya gitu ya. Kelihatan wah banyak gitu. Tapi memang sebetulnya semangatnya adalah semangat untuk menghalau sampah, jangan sampai dibuang di TPA sebenarnya. Lah itu ada iming-imingnya, dan itu adalah kerja keras kita meskipun 3.000, 10.000 itu ada sesuatu yang berbeda gitu. Karena kalau di Jerman sana kita langsung per botol gini, kita bawa botol di satu supermarket langsung dimasukkan. Lah ini langsung berupa uang. Ya, Ibu ya. Jadi ada berapa sen gitu ya. Lah kalau kita ini masih harap belajar, jadi dikumpulin bareng-bareng. Begitu Ibu Dita. Oke. Baik, ini sekarang pertanyaan terakhir ini untuk Om Busan lagi, usulan sebenarnya. Usulan untuk Om Busan, bagaimana jika apabila ada warga yang minta dipilah sampahnya oleh petugas, sebaiknya ada tarifnya, karena capek sekali ternyata milah sampah ini, kebayang ribet dan joroknya, begitu. Iya, ini yang seperti yang di itu Mbak Dita ya, yang di grup ya. Teman-teman ya mungkin karena keterbatasan waktu, kemudian kesibukan ya. Ya, kita kemungkinan nanti akan bahas habis ini dengan BSS, kemudian kita akan bikin surat pada warga, nanti kita implementasinya seperti apa. Kemungkinan kita akan ambil setiap warga yang dipilah sampahnya, jadi di depan dibuang organik, non organik. Pagi kita akan sweeping, ya kita pagi akan sweeping. Kemudian nanti kita tandain. Lah ini yang agak repot ini, ya. Kita takutnya nanti yang rumah, misalnya rumah CF18, saya udah buang nih, mana duitnya misalkan ya. Lah itu juga kita harus pikirkan juga. Karena besar sebenarnya ya dibanding sisi materinya ya. Sisi materi itu bonus saja sebetulnya, bonus yang kecil banget sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita mungkin akan bantu untuk temporary, kita akan bantu nanti dari tim PWCS untuk sweeping. Mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Begitu Mbak Dita. Oke, baik. Alhamdulillah. Oh, ada mau tambahan dari Bu Helda, silakan. Ya, sebentar tambahan. Ini mungkin memang merubah kebiasaan yang dari satu tong sampah menjadi jadi gini, memilah sampah itu sama seperti Pak Budi, bahwa dapat hidayah itu kita pelihara hidayah ini, ya bagaimana caranya? Dengan berkumpul sesama pegiat lingkungan, selalu refresh dengan beberapa literasi dari para pegiat lingkungan, itu banyak banget kita bisa temukan di medsos. Bahkan saya pikir begini, setiap individu kita ketika kita sudah tahu tentang pilah sampah, kita harus share kepada semua orang. Medianya banyak kan, semua orang pegang gadget. Jadi sosial media tolong dimaksimalkan. Jadi karena perlu ngejar 2025 itu kita puncak kegiatan kita nih adalah membebaskan Indonesia itu dari plastik sampah.
Nah, prestasi kita di dunia ini kan lumayan sangat menyedihkan. Nomor 2 setelah Cina, pembuang sampah plastik di laut. Lalu kemudian kita pembuang makanan biopori ini juga nomor 2 setelah Arab Saudi. Jadi kita selalu berada di peringkat yang untuk urusan menyedihkan. Jadi ini bukan pekerjaan sendiri. Saya cuma meminta kelola saja sampahnya. Ada yang mengatakan, Bu, banyak banget sih sampai 41 jenis. Saya kembali bertanya, kenapa Ibu sampai 41 jenis itu memproduksi sampah? Kalau mau jawabannya dia dari plastik. Sudah selesai solusinya. Tidak akan ada masalah lagi yang kita timbulkan. Jadi itu ya maksud saya, setelah memilah ini adalah kita menjaga konsistensi keimanan lingkungan kita ini, yaitu caranya. Saya kadang pun malas ya, manusia biasa. Apalagi kadang ada anak-anak yang ya asal lempar aja di sink ya, kemudian mamanya harus tapi ketika saya ada di sekilas bagaimana itu tersiksanya binatang karena sampah kita, mungkin itu adalah akibat dari keegoisan kita gitu. Ketika kita sudah berhasil, saya sudah kontribusi kok, saya sudah bayar retribusi sampah beratus-ratus ribu gitu, cuci tangan sudah beres. Nah, saya katakan kita menghilangkan bau dari rumah, tetapi kemudian alam berbicara lagi, dia kembalikan lagi baunya itu kepada kita. Jadi itu saja yang selalu terngiang di hati dan pikiran saya, bahwa ini adalah langkah yang gampang kok dilakukan. Ya, mungkin susah merubah. Saya sudah terpola 8 tahun itu memilah sampah. Lalu kemudian pulang ke negeri sendiri, wah harus menumpuk cuma satu. Ini kan agak kaget juga gitu loh. Jadi samalah gitu loh. Ini dibalikkan kembali, membiasakan diri itu memang perjuangan, tapi nanti ketika Bapak Ibu sudah terbiasa memilah, kalau nggak milah nggak enak. Ingat tuh yang kura-kura mereka mati menjadi sia gitu. Itu aja yang menjadi penguat keimanan kita supaya tetap konsisten menjadi pejuang lingkungan. Tadi Pak Busan sebut pejuang bumi. Ya. Kita yel lagi Mbak Dita. Oke. Boleh kita yel lagi. Ya, tadi coba Mbak Dita bilang dulu, saya mulai dulu. Coba di-unmute dulu. Mbak Dita boleh coba dulu? Boleh di-unmute dulu, teman-teman. Contoh dulu Mbak Dita boleh? Oke. Pejuang bumi. Saya. Ini masih di-mute nih Pak Busan nih. Teman-teman masih di-mute semuanya. Ya. Oke. Kita 3 kali ya Pak Busan ya. Kita contohkan dulu ya. Dari awal lagi ya. Oke. Pejuang bumi. Saya. Pejuang bumi. Hebat. Pejuang bumi. Pasti. Yes. Waduh. Oke, sekarang kita bareng-bareng ya. Biasa. Kita bareng-bareng dulu Pak Busan. Tadi kan teman-teman baru unmute. Ya, bareng-bareng ya. Ayo, Bentar. Oke, Mbak Dita boleh. Oke. 1, 2, 3. Pejuang bumi. Saya. Pejuang bumi. Hebat. Pejuang bumi. Pasti. Yes. Oke, tepuk tangan Keren buat kita sekali, semua. terima kasih. Tadi sudah closing biasa, yang menggetarkan hati sekali dari Mbak Helda dan semangat dari Coach Busan ini, dari Pak Busan. Masya Allah, terima kasih. Saya mewakili teman-teman panitia yang mengadakan Zoom ini. Mohon maaf apabila selama terselenggaranya acara ini ada yang tidak berkenan, dan semoga teman-teman jadi tersadar gitu. At least sadar dulu gitu untuk lebih peduli. Mbak Dita boleh nanti kalau memang ada yang perlu datang kontak Mbak Dita aja ya. Oke, boleh. Iya, silakan kalau ada apa-apa bisa japri ke saya, bisa di grup, nanti materi-materi juga akan saya sharing di grup. Dan untuk teman-teman warga Sevilla yang belum bergabung di Bank Sampah Sevilla, ayo bergabung bersama kami. Kita bersama berkontribusi untuk bumi, begitu. Baik, saya pribadi mohon maaf apabila selama menjadi moderator bincang-bincang ini ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu, dadah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa teman-teman.